Ya udah tahu lah info pasien gimana, terus mempersilakan pasien ke bed pemeriksaan. Sementara kita melakukan persiapan diri dan persiapan alat, persiapan diri cuci tangan WHO, persiapan alat yang digunakan itu hand condom. Nah, habis itu langsung dilakukan pemeriksaan ginjal terlebih dahulu. Kalau ginjal itu pasien dipersilakan untuk buka baju. Habis itu kita naruh tangan kanan kita di atas di bawahnya Margo Costa di sini. Kalau tangan bawahnya di bawah di sini. Di antara Krista Iliaka sama Margo Costanya. Nanti didorong. Nah, minta tolong pasien buat Pak, tolong bernafas, ambil nafas, habis itu buang nafas, kita dorong. Jadi palpasi dalam buat ngecek ini kalau buat nyentuh ginjalnya, bagian bawah ginjalnya bakal keraba atau enggak. Nah, kita lakuin di dua sisi. Normalnya keraba harusnya. Tapi dikit dong, bagian bawahnya doang. Di dua sisi. Habis itu dilakuin CVA. CVA pakai ini apa? CVA ini aja udah. Angle. Nah, untuk yang CVA pertama sini langsung ketak apa gimana? Kalau sesuai checklist itu kita inspeksi dulu jadi CVA tuh batas dari apa? Costa iliaca. Di bagian costa vertebra antara vertebra sama costae. Nah, itu kita ngecek di inspeksinya apakah ada lesi, ada scar ataupun ada massa atau enggak. Setelah diinspeksi, kalau buat more info dari video tuh dilakuin palpasi dulu buat ngecek apakah ada nyeri tekan atau enggak gitu. Kayak ngecek doang gini-gini doang. Kalau udah emang nggak ada apa-apa, kita langsung buat ke perkusinya. Maaf ya Pak. Nah, dari sini kita buat ngecek apakah ada nyeri ketok, nyeri tekan atau enggak. Sama kalau emang pasiennya pas kita bilang apakah ada nyeri Pak, bisa jawab atau enggak. Kalau enggak bisa jawab, kita bisa lihat dari reaksi pasiennya. Kalau enggak, iya itu tadi. Kalau bisa berarti bisa ngomong nyeri gitu. Habis itu lanjut ke suprasimfisis. Lanjut. Habis itu ke suprasimfisis itu lebih hampir sama. Pemeriksaannya dilakukan inspeksi dulu. Di inspeksi itu dilihat apakah terdapat adanya massa atau ada bulging atau penonjolan di bagian buli-buli pasiennya. Sama kita lihat apakah ada scar maupun lesi kulit bekas operasi atau enggak di bagian buli-buli pasiennya. Setelah itu dilakukan palpasi dulu. Nah, palpasi apakah ada nyeri ataupun ada massa. Nah, dari inspeksi tadi juga itu buat ngecek kalau emang bulging, buat dicek juga batas bulgingnya sampai mana, penonjolannya tuh sampai mana, kan bisa sampai umbilikalnya atau gimana gitu. Kalau habis itu lanjut ke perkusi. Kalau perkusi dilakuin dari suprasimfisis ke arah infraumbilikal atas. Nah, itu buat apakah ada respon nyeri atau enggak, sama untuk mengetahui apakah buli-bulinya tuh benar-benar kosong atau enggak. Soalnya di kasus neurogenic bladder tuh dia nggak bisa ngerasain buli-bulinya dia kosong ataupun penuh. Jadi kita yang harus ngecek sendiri. Habis itu untuk pemeriksaan genitalia yang berbaring kan di strip. Lanjut langsung ke yang berdiri. Untuk yang berdiri sakit. Jakut bijinya. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Habis itu yang dilakuin yaitu inspeksi penis terlebih dahulu. Iya. Untuk inspeksi penis yang dilihat yaitu yang pertama, ini penisnya sudah disirkumsisi apa belum? Belum. Kalau belum bisa dilihat preputiumnya, sama dicek apakah ada smegma atau enggak. Normalnya emang ada. Kalau emang ada normal, kemudian dicek juga identifikasi fimosis. Iya, jadi kita tarik prepositum ke belakang. Kalau misalkan bisa berarti nggak ada fimosis. Cuman kalau nggak bisa berarti fimosis. Nah, setelah kita tarik, kita lagi juga bisa retraksi apa nggak, bisa dibalikin lagi apa enggak. Kalau misalkan nggak bisa berarti parafimosis. Nah, di situ kita juga dilakukan inspeksi glans penisnya. Pada pasien dilihat glansnya apakah ada ulkus, kutil ataupun nodulus maupun
jaringan parut, atau dilihat adakah perubahan warna, kemerahan atau enggak gitu, apa ada tanda-tanda peradangan atau enggak. Nah setelah itu bisa dilanjut ke inspeksi meatus externusnya. Untuk inspeksi meatus externusnya yaitu diperhatikan untuk letak meatus atau OUE-nya itu ada di bagian tengah. Normalnya di tengah. Kalau nggak normal kan bisa epispadia dari atas ataupun hipospadia dari bawah. Nah setelah itu dilakukan meletakkan kedua jari atau kedua tangan di sisi glans penis untuk membuka meatusnya. Gimana Pak? Kalau pas 2 skill sih diajarinnya jadi ditekan gini di sisi glansnya, agak ditekan gitu. Cuman ada juga yang di sisi dibuka. Kayak kebuka gini. Intinya tujuannya tuh biar si meatus bisa kelihatan gitu, kebuka. Habis itu diperhatikan juga apakah pas setelah dibuka itu dicek ada sekret, ada kutil atau enggak, maupun ada stenosis atau enggak. Setelah itu baru lanjut ke palpasi penis. Oke, untuk palpasi ini kita menilai pada penis pasien itu ada indurasi apa enggak, kayak terus ada batu. Untuk caranya itu kita pakai 2 tangan. Pertama kita mulai dari glans penis sampai ke basis penis. Jadi kita istilahnya kayak jalan gitu loh, dari glans penisnya kita palpasi sampai ke basis penis gitu. Untuk ngecek adanya indurasi. Iya, untuk ngecek adanya indurasi apa enggak, sama parut ataupun nodulus. Nah, setelah itu dilakukan palpasi uretra. Untuk palpasi uretra sendiri mungkin hampir sama, tapi untuk uretra itu dilakuin dia dari bawah, dari meatus externusnya ke pangkalnya. Jadi dari sini dilakuin perabaan sampai ke ujung sini, ditekan sampai sini. Nah, itu buat hampir sama untuk ngecek adanya indurasi, ulkus ataupun jaringan parut. Kalau emang ada, dia bakal kerasa. Pokoknya ada, kalau indurasi kan kayak ada bulanya gitu loh, ada kayak gelembung atau gimana gitu rasanya. Testis. Oh, habis itu skrotum. Inspeksi skrotum. Ya. Ini kita minta angkat. Ini nggak sih? Oh iya. Itu tuh pas pemeriksaan palpasi uretra juga kita minta untuk pasien tolong mengangkat penisnya gitu, biar kita dia yang angkat sendiri. Soalnya kita yang ngecek di bagian bawahnya sampai pangkalnya kan gitu. Biar terus ke inspeksi testis dan skrotum. Kalau misalkan pasiennya dewasa tuh normalnya kan testisnya udah turun, cuman kalau pada pasien anak bisa jadi belum turun, jadi kita pastikan itu dulu. Terus kalau pada pasien dewasa yang anggapannya normal, testis sudah turun dua-duanya, normalnya tuh testis kiri akan lebih rendah dari testis yang kanan kayak gini. Jadi yang kiri lebih bawah, kanan lebih atas. Terus kita nilai ada lesi, luka, ulkus atau lain sebagainya. Terus kita lihat juga ruginya. Ini sayangnya ini lulus ya. Skrotumnya mengkilap atau tidak gitu. Nah, kalau mengkilap berarti apa Mi? Ada pembesaran di testisnya. Jadi kayak ruginya tuh nggak terdefinisi gitu loh. Kayak nggak ada lipatan-lipatan kan kalau ada pembesaran di testisnya. Jadi membesar, jadinya mengkilap dia. Kalau normalnya kan berugi-rugi tuh, ada lipatan-lipatan gitu. Nah. Inspeksi itu dong. Sekarang palpasi testis. Apa? Kalau untuk palpasinya sendiri itu dilakuin yaitu pakai kedua tangan untuk memegang testis dengan lembut. Biasanya satu-satu. Biasanya tuh gini. Tangan yang ini gini, yang ini gini. Untuk ngecek konsistensi testisnya sama kayak padat atau enggak, apakah rata atau enggak, ada kelainan atau enggak gitu. Ini hampir sama. Ini di sini gini. Buat ngecek testisnya. Nah, setelah itu dilakukan juga untuk ngebandingin ukurannya sama bentuknya apakah sama atau enggak. Untuk konsistensinya normalnya tuh seperti karet gitu.
padat tapi agak kenyal gitu. Kemudian kalau di palpasi ini biasanya mungkin ada kelainan yang kalau nggak normal, bisa aja testisnya ini sama tingginya. Jadi biasanya itu terjadi di torsio testis, jadi keputer. Tapi di situ tuh kalau kita mengangkat testisnya gini tuh pasien udah kesakitan banget, disertai nyeri kalau torsio testis. Nah setelah itu dilakukan palpasi epididymis dan vas deferens. Untuk palpasi epididymis dan vas deferens ini bedanya dia tuh lebih ke untuk ibu jari tuh di bagian tengah. Nanti buat ngeraba epididymisnya buat ke vas deferens. Jadi ini ngeraba naik gitu buat ngecek di korda spermatikanya, spermatikor. Nah itu juga nanti buat ngebandingin antara kedua epididymisnya itu bentuknya sama apa enggak, sama kayak ukurannya sama apa enggak, normal atau enggak. Tapi mungkin agak susah nantinya. Soalnya dia di dalam kan untuk korda spermatikanya, ke atas juga. Setelah itu transiluminasi kalau emang pasiennya masih kecil, kayak belum ada penurunan testisnya, ini bisa dilakukan transiluminasi. Nah kalau emang pasiennya udah dewasa kan nggak bisa dilakuin. Kemudian lanjut ke inspeksi pemeriksaan hernia dulu. Untuk inspeksinya yaitu minta pasien untuk memutar kepala ke samping dan batuk atau mengejan. Jadi nanti kalau dia batuk ataupun mengejan, kalau hernia inguinal dia bakal ada penonjolan di bagian inguinalnya. Kalau femoral hernia di sekitar sini dia bakal ada kayak gelembung gitu, ngembang. Nah setelah itu untuk palpasinya sendiri itu dilakukan dengan meletakkan jari telunjuk di dalam skrotum di atas testis kiri dan menekan kulit skrotum ke dalam. Jadi dia menekan dari kulit dari kulit skrotum dia bakal menekan ke dalam gitu. Kalau normalnya tuh emang bisa masuk, cuman untuk ke pasiennya sendiri nggak nyaman banget. Tapi sebenarnya emang bisa sampai ke dalam sini. Jari kita bisa kayak kulitnya tuh lentur gitu loh, dari skrotum ke dalam rongganya tuh bisa, tapi nggak nyaman banget gitu. Di sini tadi ya? Masuk ke dalam sini. Oh, samping skrotum. Ini cepat parah sih. Nah habis itu telunjuk kanan pemeriksa harus mengikuti korda spermatika di lateral masuk ke dalam kanal inguinal sejajar ligamentum inguinal. Jadi itu tuh kayak nanti kayak ada kanal gitu. Itu buat ngecek kalau emang ada hernia. Biasanya kayak ada pulsasi gitu. Pas kita di situ sama ngerasain ada pulsasi apa enggak. Soalnya di situ nanti kerasa yang di antara kanal itu. Masuk ke sini nggak sih? Iya, masuk ke sini. Cuman dalam banget kan gitu. Jadi gimana sih? kanalnya tuh kayak gini. Nih. Jadi di sini masuk di sini nih, ada kanal di sini. Tangan kita bisa masuk? Bisa. Cuman dia Boleh contohin nggak? nggak bisa di Orang sini. nggak ada kan? Kalau orang nggak apa-apa. Boleh Raffi. Gak nyaman banget tapi Nanti soalnya malam gue masuk coba banget. gitu. Jadi maksa buat masuk. Tapi nggak apa-apa gitu. Kata dokter Sally emang gitu. Gak nyaman Berarti itu banget. fisiologi, maksudnya ini Fisiologi normal. itu patologi. Normal maksudnya. Normal Yang kan? normal, yang nggak ada hernianya. Orang normal Tanpa hernia bisa masuk, tapi ya itu kayaknya nggak dapet pulsasi harusnya. Kalau ada hernia. Jadi itu tuh kayak apa ya, jalannya kalau hernia tuh jalannya nggak normal gitu jalurnya. Dia kayak ada di luar jalur kanal. Dia ada di luar jalur kanalnya itu. Kalau hernia, kalau normalnya ya lewat jalur itu, kanalnya itu gitu. Jadi Dia juga pernah ada yang turun kan? hernia itu ada lubang nggak sih? Nggak pas tempatnya dia gitu. Yang surat apa sih? Terus apa lagi? Udah. Habis itu udah kelar, dimasukin ke rekam medis sama tolong pasiennya pakai pakaian lagi. Ya, penutupan. Kelar. Tadi Mi, Apa? tadi yang palpasi apa ini? Epididymis. Iya, Iya. gimana?
epididymis tuh nih dari ibu jari tuh di tengah. Jadi epididymis tuh dari sini biasanya lewat. Oh, di ininya. depan. Di tengahnya gini. Oke. Terus gini, kita lakuin buat kayak apa ya? Dapetin sampai ke korda spermatikanya. Emang berasa? Ya itu makanya harus ngerasain dulu. Kemarin kita sama Ke dokter atas. Aulia tuh disuruh ditarik gitu loh kulitnya. Oh, Kayak biar kelihatan. lebarin, iya biar keraba. Kulit Oh, biar- rugenya. Iya. Sakit ya Ren, gue ini nggak tahu, Enggak kan sih. nggak punya. Kayaknya enggak. Enggak sakit. Punya lu sini, gue ini. Kita tarik aja. Aji. Punya bos besar aja. Ah, itu dia. Betul loh. Harusnya bisa. Kelihatan kayaknya emang timbul bisa. Cuman kalau ke atasnya yang agak susah. Berarti drapnya di samping ininya kan. Oh. Berarti dalam banget. Dalam banget. Sakit ya berarti. Oh. Kan di sini dia korda spermatikanya tuh. Oh. Dari sini. Ini dari depan gambarnya. Dari depan nih kan penis nih. Oh iya. Prebutium. Nah, ini telurnya di sini. Terus Testis. bener, ya, ya. Terus drapanya sampai mana? Dirabanya sampai sini berarti. Sampai sini doang. Bagian atasnya sini. Oh, enggak sampai muter ke belakang. Enggak. Oke. Buat ngecek bentuknya tuh sama apa enggak antara kedua epididymis sama face reference.